Waduh, ini harus direkam banget ya. Eh, jadi aku malam ini di bukan disuruh sih, apa dicoba untuk bawa sharing tentang masalah gitu kan, problem no problem, masalah yang nggak masalah gitu. Nah, sebelum masuk lebih lanjut, mungkin aku sini mau karena juga sharing ya, berarti kan interaksi dua arah kan. Di sini aku juga mau itu dong, teman-teman mau tahu dari sudut pandang teman-teman, tiga orang aja deh, atau dua orang atau tiga orang deh. Menurut teman-teman itu masalah itu apaan sih, dan kira-kira situasi, kira-kira kondisi apa yang kira-kira teman-teman tuh nganggapnya wah ini masalah nih gitu. Di sini kita main-main tunjuk-tunjuk aja ya teman-teman ya. Di sini nggak ada yang kesedihan-kesedihan. Coba ditunjuk dari itu dulu deh, dari host dulu deh. Kira-kira coba di sini aku coba sharing singkat aja ya. Selebihnya ntar kita cerita masing-masing. Ini bisa sharing nggak sih? Sharing singkat perihal perihal masalah. Ini ya. Eh, kata nggak teman-teman? Kata nggak sih? Kelihatan, Kelihatan, kelihatan. kelihatan. Aku coba bawa sharing tentang problem no problem, jadi masalah ya nggak masalah gitu. Nah, yang pertama-tama, sebenarnya pas aku disuruh untuk bawa sharing ini kemarin kan, sebenarnya pas aku cari tahu, ternyata ya aku sebenarnya lebih ke ini sih ya teman-teman, mau nyadarin sih bahwa lebih ke nyadarin bahwa ya sebenarnya kita hidup di dunia itu yang udah masalah gitu. Welcome to the problematic problematic life. Sebenarnya saking saking masalahnya itu adalah eh, yang kayak kata Mas bilang minggu lalu itu, misalkan ada orang nih, finansialnya bagus, pasti kadang ya kesehatannya masalah, atau enggak kadang ada orang yang kesehatannya bagus, finansialnya bagus, jodohnya masalah, entah itu ada yang selingkuh atau apa, atau misalkan kayak ada orang yang jodohnya bagus, kesehatannya bagus, finansialnya bagus, tapi masalahnya keluarganya nggak harmonis. Pokoknya pasti ada masalah gitu loh. Nggak mungkin dalam dalam hidup kita ada satu waktu yang nggak ada masalah gitu. Pasti ada. Bahkan paradoksnya itu adalah saat kita lahir pun itu sebenarnya masalah. Paradoksnya itu kalau kita lahir biasanya keluarga kita, orang-orang sekitar kita kayak selamat ya. Pas kita meninggal baru mereka sedih. Padahal kebalik gitu loh. Padahal sebenarnya kalau kita pikirin secara logika ya, sebenarnya kalau kita hidup ke dunia itu pas lahir gini brojol itu sebenarnya tuh tanpa sadar ya selamat datang masalah gitu. Dan sebenarnya kalau kita udah meninggal itu sebenarnya itu kita udah lepas teman-teman, udah kelar masalah, kita udah nggak ada lagi urusan sama masalah-masalah dunia ini, yang namanya kesedihan, tatap tangis, kepedihan, duka cita, kayak dikecewakan itu tuh udah nggak ada lagi justru. Bahkan itu semua tuh timbul pas kita udah datang ke dunia ini, pas kita udah lahir ke dunia ini kayak gitu loh. Jadi sebenarnya sharing aku malam ini tuh aku mau nyadarin teman-teman bahwa ya welcome to the problematic life. Jadi selamat datang di kehidupan yang yang penuh dengan masalah gitu. Jadi udah pasti ada masalah, nggak mungkin nggak ada masalah gitu. Jadi yang kedua adalah sorry, eh, kenapa di hidup kita ada masalah? Kenapa di hidup kita itu penuh dengan masalah? Di sini aku ngebagi ada empat alasan. Tapi garis besarnya itu adalah kenapa hidup kita penuh dengan masalah. Yaitu penyebab hidup kita penuh dengan masalah adalah dosa, teman-teman. Dari awal Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, dosa itu kan adalah ketidaktepatan, kehendak kita yang nggak sesuai dengan apa yang Tuhan mau kan, ketidaktepatan gitu kan. Dari situ aja pas awal-awalnya itu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, dia tuh nggak tepat sama apa yang Tuhan mau. Dari situ aja tuh sebenarnya udah awal titiknya kehancuran dosa. Bahkan Tuhan juga ngajarin kan, ya tempat kamu di sama pas Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, ya selanjutnya hidup kita penuh dengan masalah gitu karena kita udah kehilangan kemuliaan Allah kayak gitu. Nah, jadi kenapa hidup kita penuh dengan masalah? Aku bagi jadi empat 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 poin-poin gitu. Yang pertama, itu tadi dosa manusia. Seperti yang kita baca di firman Tuhan itu, ya karena kita semua udah berbuat dosa, maka kita udah kehilangan kemuliaan Allah. Eh, ya lagi-lagi karena dosa sih teman-teman, kayak dosa, ibarat kata apa ya, ya kalau misalkan kita tahu dosa itu apa kan, secara logika dosa itu kan kayak iri hati, dengki, benci, terus apa lagi ya,
keserakahan, itu semua kan kalau misalkan kita runut-runut itu kan semua akar-akar masalah kan, misalkan kayak iri hati, ada orang yang lebih bagus daripada kita sedikit, kita iri, kita pengen menyakiti lagi-lagi, terus dia benci sama kita, jadi masalah. Itu semua kan asal usulnya dari yang hal-hal itu, hal-hal yang sebenarnya ya itu semua tuh Tuhan nggak suka, itu semua dosa. Kalau misalnya kita runutin ya, apapun masalah kita deh, misalnya kayak apa ya, masalah paling kesehatan kesehatan gitu, ya Tuhan kan ngajar kita untuk menjaga tubuh kita kan, jaga makanan, pola hidup. Ya kalau misalnya kita hidupnya nggak benar, sering minum gula atau enggak apa ya, sering begadang, ya itu kan juga masalah kan kesehatan. Apapun masalahnya pasti itu ya ada hubungannya dari dosa, hal-hal yang Tuhan nggak suka gitu, yang menyebabkan hati Tuhan sakit gitu. Itu dosa manusia. Yang kedua, yang kedua itu aku ambil adalah dari keputusan-keputusan yang buruk gitu. Tanpa kita sadari, masalah-masalah itu timbul juga dari keputusan-keputusan kita yang buruk gitu. Kita di sini semua sepakat ya teman-teman. Kalau misalkan kita di sini tuh semuanya punya kehendak bebas gitu kan. Kehendak bebas itu kan berarti kita bisa memilih ya. Kita punya keputusan nih atas diri kita nih, mau milih A atau mau milih B gitu. Tapi kan kita kan punya, ibarat kita kan kayak apa ya? Nggak tahu nih, kadang ini bener nggak ya, ini salah nggak ya gitu kan. Kadang keputusan-keputusan kita tuh yang buat kita tuh jadi ada masalah, keputusan-keputusan yang buruk lebih tepatnya ya. Bahkan kalau misalnya kita itu udah terlanjur hidup di dalam dosa tadi, yang pertama kali, karena dosa itu, karena Jadi kayak dosa gitu. karena Nih, dosa itu kira ya karena dosa itu misalkan kayak iri hati, dengki, benci, dan hal-hal yang kedagingan yang Tuhan nggak suka itu, dan kalau misalkan kita hidup di dalamnya, itu malah bikin kita tuh malah terbiasa akan dosa, jadi kebiasa akan dosa, dan membuat kita tuh, keputusan kita tuh menjadi semakin buruk gitu loh, karena kita udah terbiasa. Contoh misalkan kayak yang awalnya kita bohong nih, Tuhan kan nggak suka bohong ya, ngomong kalau kalau iya katakan iya, kalau tidak katakan tidak. Awalnya kita ya biasa aja, awalnya kita kayak ngerasa aduh kalau aku bohong sekali, aduh kayak dosa banget nih, dosa banget nih, terus akhirnya kita memaklumi dosa itu kan, terus lama-lama kita kayak berasa bohong itu adalah biasa gitu, padahal kan dari kebohongan-kebohongan yang terbentuk itu ya bisa bikin masalah kan. Nah itu dia, makanya intinya adalah ya masalah itu bisa timbul dari keputusan-keputusan kita yang buruk juga seperti itu. Kalau di firman Tuhan ajaran itu, kalau misalkan di Yakobus 1 ayat 14-15, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginan sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Jadi di firman Tuhan pun ngajarin kita bahwa kita tuh eh, harus bisa lepas dari keinginan-keinginan kita yang nggak sesuai dengan kehendak Allah, supaya kita tuh nggak hidup dalam dosa, dan kita tuh nggak mendatangkan masalah seperti itu. Poin ketiga, poin ketiga itu yang aku ambil adalah kenapa masalah bisa hadir, karena yang pertama, yang ketiga itu adalah ujian Tuhan. Nah, kadang kan kita kan jujur aja ya, misalkan kalau misalkan kita nggak ada masalah, kita kayak ngerasa, misalkan kita nggak merasa ada masalah nih, meskipun itu ada masalah ya, kita ngerasa kayak ya udah gitu. Bahkan kita kayak nggak, bahkan sewaktu-waktu kayak kita ngerasa kayak hidup kita aman-aman aja, padahal nggak aman kayak gitu kan. Nah, kadang tuh emang Tuhan tuh harus nguji. Bahkan Tuhan Yesus pun yang anak Allah gitu, datang ke dunia itu ya harus diuji gitu. Apalagi kita yang manusia yang berdosa gini, ya pasti dapat ujian Tuhan. Dan sebenarnya ujian Tuhan itu baik, guys. Kalau kata sharing ko Abed yang minggu lalu, justru masalah itu bisa jadi alat Tuhan untuk mendatangkan kebaikan buat kita kayak gitu. Kadang misalkan kayak kita udah tahu nih hidup kita nggak bener nih, misalkan kayak udah pulang, udah apa, tidur, udah selalu tidur malam, begadang, makan nggak sehat, minum manis, ya mau nggak mau itu sakit, ya Tuhan ngasih itu sakit ke kamu, ya mau nggak mau kan kamu kan jadi hidup lebih teratur kan kayak gitu. Dan banyak hal lainnya yang Tuhan kasih kita untuk supaya kita tuh menjadi lebih baik seperti itu. Baru poin yang keempat itu aku ambil adalah tujuan Tuhan. Nah, Tuhan tuh punya tujuan juga ternyata, guys, mau ngasih kita masalah. Kalau kita baca di Yakobus 1 ayat 2 sampai 4, ternyata Tuhan itu ngasih pencobaan, atau ngasih masalah atau pencobaan ke kita itu supaya iman kita teruji dan semakin matang, dan kita menghasilkan ketekunan seperti itu. Dari situ dari situ juga Tuhan tuh pengen kita tuh mengasihi dia tuh dengan cara
mungkin kita ya diuji iman kita, dikasih masalah, dikasih cobaan. Dari situ tuh kita tuh bisa dites, kita tuh setia nggak sih sama Tuhan kayak gitu. Saat kita ada masalah tuh kita tuh lari kemana? Larinya ke cari kesenangan dunia supaya masalahnya hilang, walaupun nggak bakal hilang juga dengan begitu, ataupun kita justru malah semakin tekun mencari Tuhan kayak gitu. Jadi sebenarnya masalah pun sebenarnya ada nilai positifnya juga seperti itu. Lalu problem, no problem. Jadi kalau ada masalah ya sebenarnya kita nggak masalah gitu. Eh, Kalau ngeliat dari sebelum-sebelumnya tadi ya hidup kita emang udah perlu ada masalah. Jadi ya nggak usah kita takutin karena mau kita diem pun pasti itu ada masalah. Misalnya kita nggak ngapa-ngapain, itu pun masalah gitu. Jadi ya jangan jadi gila karena masalah karena emang pasti hidup itu ada masalah. Kenapa? Kenapa masalah nggak perlu? Kenapa masalah itu nggak masalah? Yang pertama karena Tuhan itu nggak pernah meninggalkan kita dan nggak pernah membiarkan kita. Kalau misalnya kita baca firman Tuhan ya di Alkitab ya, sebenarnya kan ya banyak juga Tuhan udah nenggesin kan, udah nenggesin kan kalau Tuhan itu nggak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Nah tapi kalau dari pengalaman hidupku itu yang paling nyata kenapa Tuhan itu nggak pernah meninggalkan dan membiarkan kita, setiap masalah itu yang aku lalui pasti ada ujungnya gitu, ada endingnya gitu. Pasti masalah seberat apapun selama kita masih di dunia ini tuh pasti ada endingnya gitu. Maksudnya eh, apapun itu deh, kalau kita pikir-pikir ya, masalah paling parah apa sih di dunia ini? Apa ya, masuk penjara ya pasti ada endingnya juga ya. Kalau kita meninggal ya udah kelar itu masalah. Apa deh, apapun, eh apa ya bisa dibilang ya, ya apapun itu masalah pasti ada ujungnya gitu. Maksudnya ada titik selesainya, nggak, meskipun kalau satu masalah udah selesai muncul masalah baru lagi ya, tapi intinya masalah itu pasti harus selesai, ada ujungnya gitu, nggak mungkin masalah terus gitu. Dan kalau emang Tuhan, dan selama kita masih hidup di dunia itu tuh kita pasti ada yang namanya bergesekan satu sama lain yang membuat kita tuh selalu ada masalah. Jadi pasti ya dari kalau aku baca firman Tuhan sih ya justru ini yang besok yang makin nguatin aku sih, kalau setiap kali ada masalah ya ya nggak apa-apa, pasti ini akan terlewati dan akan selesai juga, ada ujungnya gitu. Nggak mungkin nggak ada ujungnya gitu. Kalau kita baca firman Tuhan juga di Ibrani 13 ayat 5b ya, Allah, Allah apa Tuhan sendiri juga udah berfirman kan kalau dia tuh nggak pernah meninggalkan meninggalkan kita dan membiarkan kita gitu. Jadi ya masalah itu pasti ada ya, tapi ya kita tuh nggak boleh apa ya bisa dibilang ya, nggak boleh sampai larut dan gila akan masalah itu sih gitu. Nah jadi gimana kita seharusnya merespon masalah kita? Yang pertama, kita tuh harus bisa berserah kepada Tuhan teman-teman, karena mau gimana pun kita tuh manusia gitu. Manusia itu ya manusia lemah, kita hidup, kita masih mengenakan tubuh daging kita ya, mau gimana pun kita lemah dan ada limit keterbatasan. Mau dikasih ya emang sih Tuhan bilang kan, kita nggak bakal dikasih masalah sesuai dengan kemampuan kita gitu kan. Tapi saat kita dikasih masalah kan kita kadang kayak aduh ya ampun berat banget gitu kan. Ya mau gimana pun ya kita masih mengenakan tubuh daging kita yang kita itu lemah, dan punya limit. Even itu Presiden Pak Prabowo pun itu pasti dia punya masalah dan dia pasti punya titik kayak aduh lemes nggak kuat gitu kan. Nah di situ kita harus belajar bahwa kita tuh harus bisa menyerahkan segalanya kepada Tuhan gitu. Bahkan Tuhan pun ngajarin bahwa kita tuh nggak boleh khawatir akan hidup kita gitu. Apa yang kita mau makan, apa yang kita mau minum, nggak boleh khawatir pula akan tubuh kita, apa yang hendak kita pakai gitu. Jadi Tuhan itu juga udah ngingetin kita tuh nggak boleh sampai khawatir, tapi kita harus menyerahkan segalanya kepada Tuhan. Nah nggak boleh khawatir sama sama bodoh amat itu dua hal yang berbeda ya. Tuhan ngajarin kita nggak boleh khawatir, tapi bukan berarti kita bodoh amat gitu. Nggak boleh khawatir itu kita tetap mikirin masalah kita, mikirin tapi nggak bukan yang over ya. Tetap mikirin masalah kita, tetap nyari solusi, nyari jalan keluar, tapi kita nggak boleh larut gitu, nggak boleh sampai khawatir, apalagi overthinking gitu kan. Ini sebenarnya pukulan juga buat aku sih, apalagi aku orangnya overthinking banget ya. Tuhan ngajarin dan Tuhan nguatin bahwa kalau ada masalah tuh serahin ke Tuhan, jangan sampai khawatir gitu. Selain menyerahkan ke Tuhan, kita juga harus bisa yang namanya berdoa dan meminta pertolongan Tuhan, teman-teman. Karena kan mau gimana pun kan kita kan butuh hikmat Tuhan ya, bukan hikmat hikmat manusia ya. Jadi kita minta pertolongan Tuhan, gimana cara kita untuk
keluar dari masalah itu, gimana cara kita untuk menyelesaikan masalah itu. Karena terkadang kalau misalkan kita ngandalkan hikmat kita itu justru balik lagi ke tadi yang awal tuh, keputusan yang buruk. Justru malah makin buruk masalahnya. Karena karena kalau misalkan kita pakai hikmat manusia itu tuh pasti pakai sudut pandang dunia yang nyari 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 untung sesaat, nyari bener sesaat. Padahal tuh kalau jangka panjang itu sebenarnya salah gitu. Jadi eh, kalau yang aku baca itu sebenarnya eh, ya kita tuh harus minta hikmat Tuhan gimana yang bijaksana dalam menyelesaikan masalah tersebut gitu. Lalu yang ketiga, kita tuh harus harus tahu bahwa dan harus tahu dan harus sadar bahwa masalah ini tuh kesusahan ini adalah sebagai kesempatan kayak gitu. Eh, Kesulitan dan permasalahan hidup dapat menjadi ladang Tuhan untuk mematangkan iman kita. Ini aku mau sharing sedikit tentang mungkin aku pernah sharing juga ke Abed, ke Thomas atau mungkin di home ini ya. Kayak misalkan aku waktu waktu kecil waktu SMA itu sempat sama satu kelas gitu kan dimusuhin di itu karena mungkin aku dari kecil tuh emang selalu dimanja dan diemong kan, jadi aku kayak pas di SMA itu aku kayak merasa ya harusnya aku nggak boleh diginiin gitu, harusnya dilayanin, aku harus diapa gitu kan. Nah, itu yang bikin aku eh, dimusuhin kan sama teman-teman. Masalah dong, yang biasanya aku hidup tenang, happy gitu kan, mau main sama siapa-siapa happy. Nah, tapi di satu sisi kayak, waduh, kok aku tiba dimusuhin, aku sampai saat itu ya masih masa-masa remaja juga kan, jadi kayak masih labil, kayak overthinking, depresi, curhat ke mama kan, curhat ke papa, "Ma, aku gini." Mungkin dari sudut mama sama sudut pandang papa, mereka nggak salah manjain aku karena mereka orang tua kan. Jadi ya mereka salah kayak, tapi aku sebagai anak ngerespon apa yang dia lakukan kepada aku, ya aku jadi kayak ngerasa kayaknya aku salah sih selama ini beranggapan kayak semuanya harus apa-apa tentang aku gitu. Dimana saat aku keluar rumah itu tuh nggak bener dan itu nggak baik kayak gitu. Nah makanya itu di situ aku belajar pas masuk kuliah, dari kesalahan itu aku nyari kesempatan bahwa nggak boleh ubah sikapmu Niko, nggak boleh se-egois dan se-self-centris seperti itu kayak gitu. Terlalu selfish kayak gitu. Dan masih banyak hal lainnya yang kita harus sadar bahwa eh, masalah atau pencobaan itu adalah sebuah kesempatan, kesempatan buat kita berubah, kesempatan buat kita untuk menjadi yang lebih baik lagi. Karena kalau nggak ada masalah, kita nggak bakal sadar guys, serius deh. Misalnya kita nggak ada masalah, kita nggak bakal sadar kalau kita tuh selama itu salah. Misalnya kalau nggak ada sentilan, kita tuh nggak sadar kalau selama itu kita salah. Selama kita menjalani itu kita salah gitu. Nah, ini yang terakhir dan paling gong dari semuanya adalah be grateful atau bersyukur selalu gitu. Kadang mungkin kalau misalnya kita ada masalah ya, kadang itu kita paling lupa bersyukur, padahal justru yang bersyukur ini yang paling gong gitu, paling gong dan paling benar-benar ya harusnya kita bersyukur gitu. Dan yang paling sering dilupakan kalau ada masalah yaitu ya bersyukur, padahal ya kita ya wajib banget bersyukur. Kalian mungkin tahu nggak sih kayak raja raja Inggris, Raja Charles III, raja, kita nggak usah ngomongin rohani dulu deh, dari sudut pandang dunia dulu deh. Raja Charles itu kan kayak apalagi yang kurang, ya ampun, kayak misalkan ya dari lahir aja tuh dia udah istimewa banget, kayak bahkan sebelum lahir deh, apa ya, dari masa kandungan, pas si Raja Charles masih di kandungan kayak wah ini penerus kerajaan Inggris ini, apalagi dia udah lahir, apalagi dia tumbuh dewasa, itu udah, kalau misalnya kita ngomong dari sudut pandang dunia itu kayak udah istimewa banget, banget banget banget, nggak ada tuh dia bikin susah-susahan tuh, nggak ada tuh. Tapi bahkan tapi udah seenaknya itu dari sudut pandang dunia, udah nikah sama ratu ratu Inggris juga, cerai, bahkan ada yang selingkuh. Terus maksud aku gila ya, maksud aku, kayak kayaknya nggak mungkin sih, kayak kayak nggak kayak kayak hidup ini tuh emang udah masalah gitu, kayak bahkan Tuhan Yesus pun ngajarin bahwa ya rumah kita kan bukan di dunia ini kan, rumah kita nanti di langit baru bumi baru, ya jadi rumah ini tuh emang udah penuh dengan masalah. Yang di awal tadi juga semenjak 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 Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, ya kita isinya juga udah masalah, ya, ratap tangis, kesusahan, kesedihan, duka cita, ya itu isinya ya selama kita hidup di dunia ini, selama kita masih bernafas. Jadi penting bagi kita yang namanya bersyukur even itu ada masalah, dan bahkan wajib yang namanya bersyukur gitu. Dengan bersyukur tuh kita ngelewatin masalah kita tuh lebih tenang. Dengan bersyukur masalah itu nggak hilang, tetap ada, tapi kita ngelewatinnya itu dengan tenang, bahkan dengan bisa bijaksana, bahkan bisa dengan meminta hikmat Tuhan kita bisa ngejalanin dengan rasa bersyukur gitu.
dengan bersyukur itu kita misalkan kita ada masalah nih, bersyukur yes ada masalah, bukan berarti masalahnya hilang, masalahnya tetap ada, cuman ya mungkin kita jalannya bisa lebih 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 bijak lah, lebih bijak dan lebih bisa mengandalkan Tuhan dengan rasa syukur seperti itu. Nah, ini aku sharingnya cepet aja ya guys biar kita bisa itu, karena aku juga nggak bisa lama-lama di sini. Jadi intinya adalah tidak ada waktu di mana kita bisa bebas dari masalah, teman-teman. Selama kita masih hidup di dunia ini tuh kita selalu ada masalah. Selama kita masih bernafas kita selalu bergesekan satu sama lain sama orang. Kita tiap masing-masing orang tuh punya kehendak bebas. Misalkan aku maunya A, Kak Thomas maunya B. Mungkin kayak Kak Thomas kayak kesel, ih Niko kenapa sih maunya A gitu. Gak suka sama Niko, jadi agak selekan, agak berselisih pendapat. Terus misalkan eh, apa pokoknya selama kita hidup ini pasti pasti ada lah masalah-masalah, dan nggak mungkin nggak ada masalah. Bahkan even di waktu kita ngerasa kita baik-baik aja itu sebenarnya ada masalah, cuma kita nggak sadar kalau itu masalah. Bahkan itu tuh adalah eh, bom waktu yang membuat itu bakal jadi masalah nanti gitu. Mungkin kita nggak sadar kalau itu ada masalah, tapi sebenarnya itu ada masalah gitu. Nah, jadi bukan tentang seberapa beratnya masalah kita, tapi tentang bagaimana kita melewatinya, itu teman-teman. Mau masalah seberat apapun, se masalah paling parah sedunia pun, itu tuh pasti kita akan lewati, tapi gimana cara kita ngelewatinnya? Apakah dengan hikmat Tuhan atau mungkin dengan hikmat dunia yang eh, misalnya kalau kita ada masalah kita mencari pertolongan orang, cari orang punya power, cari orang yang bisa punya nama gitu. Itu kan hikmat dunia ya. Atau kita ngelewatin dengan cara hikmat Tuhan. Kita makin dekat sama Tuhan, kita minta pertolongan Tuhan, kita minta hikmat Tuhan, seperti itu. Eh, Lalu selanjutnya adalah refleksi diri. Kita ini udah akhir dari sharingku ya, biar kita sama-sama sharing, maksudnya biar nggak kayak ini kesannya soalnya kalau aku ngomong terus kayak kesannya kayak ngajar gitu loh, padahal enggak sharingnya. Kira-kira apa masalah yang kamu hadapi saat ini, bagaimana respon kamu terhadap masalah itu, dan pelajaran apa atau hikmat apa yang kamu dapat dari masalah itu, begitu. Mungkin itu dulu sharing dari aku.